Selamat datang kembali di sesi pembahasan kasus kita. Kali ini kita punya kasus interaktif yang menarik nih dari Dr. Ricky Sababalat. Jadi ada pasien laki-laki 45 tahun datang ke UGD karena nyeri dada. Cukup bikin khawatir gejalanya. Kita akan kupas tuntas kasus ini ya sumbernya ya, dari materi studi kasus itu sendiri. Oke, kita langsung ke detailnya ya. Keluhan utamanya itu nyeri dada, tapi khas banget. Rasanya tajam, kayak disayat gitu. Terus nyerinya ini menjalar sampai ke punggung. Dan yang penting juga, makin sakit kalau pas tarik nafas. Nah ini kan yang kita sebut nyeri pleuritik ya. Pasiennya juga agak demam 37,9 derajat Celcius sama meriang gitu rasanya. Iya, betul. Dari keluhan awalnya aja udah cukup mengarah ya. Nyeri dada, pleuritik, demam. Tapi ada satu temuan pemeriksaan fisik yang krusial banget di sini. Waktu diperiksa jantungnya pakai stetoskop, itu kedengeran suara gesekan. Khas banget, namanya pericardial friction rub. Friction rub, oke. Itu spesifik berarti ya? Sangat spesifik. Istilah medisnya itu patognomonik. Jadi kalau suara gesekan ini ada, wah hampir bisa dipastikan ini perikarditis akut. Radang di selaput jantungnya. Wow, oke. Jadi udah ada nyeri dada khas pleuritik, demam, terus ada friction rub ini. Kombinasinya kuat ya. Nah kalau gitu, dari sisi EKG atau rekam jantungnya, apa nih yang paling mungkin kita lihat kalau skenarionya begini? Pertanyaan bagus. Nah, di fase awal perikarditis akut kayak di kasus ini, gambaran EKG yang paling khas itu adanya elevasi segmen ST. Tapi bukan sembarang elevasi ST, khasnya itu dia diffuse. Diffuse? Maksudnya gimana tuh? Diffuse itu artinya menyebar luas. Jadi segmen ST-nya itu naik di banyak sadapan EKG, nggak cuma di satu atau dua area aja. Bentuk kenaikannya juga sering khas, cekung ke atas gitu, concave up. Oh gitu. Kenapa bisa menyebar luas gitu ya elevasinya? Beda dong ya sama serangan jantung biasa? Tepat sekali, beda banget. Kalau serangan jantung kan infak miokard itu biasanya sumbatannya di satu pembuluh darah koroner. Jadi kerusakannya dan elevasi ST-nya lebih di satu area tertentu aja, lebih lokal. Nah, kalau perikarditis yang meradang itu kan selaput pembungkus jantungnya. Dan peradangan ini sering mengenai hampir seluruh permukaan epikardium, lapisan luar otot jantung. Oke. Jadi karena radangnya luas di selaputnya, efek listrik jantung di EKG juga jadi luas ya? Betul, makanya elevasinya diffuse. Tapi ada tapinya nih, ada pengecualian yang juga khas. Biasanya, meskipun elevasinya diffuse, ada dua sadapan, yaitu AVR dan V1, yang justru nggak ikutan naik ST-nya, malah sebaliknya. Di AVR dan V1 itu seringnya kita lihat depresi ST resiprokal, kayak gambaran cermin gitu. Oke, jadi kuncinya di EKG, elevasi ST yang menyebar luas, bentuknya cekung, plus ada depresi ST di AVR dan V1. Ini beda banget ya sama pola misalnya SIQ, TTT yang kadang muncul di emboli paru, atau T-inversi? Ya, jauh beda. Pola EKG lain itu kurang cocok sama gambaran klinis pasien ini, apalagi udah ada friction rub tadi. Jadi, ya elevasi ST diffuse dengan depresi resiprokal di AVR dan V1, ini jadi pegangan penting buat EKG di fase akut perikarditis. Sip. Nah, selain dari pemeriksaan fisik sama EKG tadi, ada ciri lain nggak dari nyeri dadanya yang bisa bantu? Mungkin dari apa yang dirasain pasien. Ada satu lagi yang sering banget membantu diagnosis. Coba tanyakan ke pasien, ada posisi badan tertentu yang bikin nyerinya mendingan atau malah tambah parah nggak? Soalnya, nyeri dada karena perikarditis itu sering banget terasa lebih enak kalau pasiennya duduk tegak, terus agak condong ke depan. Oh ya, kenapa begitu? Karena posisi itu secara mekanis ya, mengurangi gesekan antara lapisan perikardium yang lagi meradang. Sebaliknya, kalau dia tiduran telentang gitu, biasanya nyerinya malah makin terasa. Ini detail kecil tapi penting buat ditanya. Wah, itu tips praktis banget. Oke, nah kita tahu kan penyebab paling sering perikarditis itu katanya infeksi virus. Atau kadang malah nggak ketahuan penyebabnya, idiopatik. Tapi ada penyebab lain nggak sih yang perlu kita pikirin juga? Mungkin pada pasien-pasien dengan kondisi tertentu. Iya, tentu ada.
Penyebabnya lumayan beragam sebenarnya. Selain virus dan idiopatik tadi, bisa juga karena abis serangan jantung atau penyakit autoimun, bahkan keganasan. Tapi satu lagi yang cukup penting diingat, terutama kalau pasiennya punya riwayat penyakit ginjal, itu adalah uremia. Uremia, karena gagal ginjal gitu ya? Betul, gagal ginjal kronis itu kan bikin kadar racun uremik di darah tinggi. Nah, racun ini bisa memicu radang juga di selaput perikardium, jadinya perikarditis uremik namanya. Jadi kalau pasien ada riwayat gagal ginjal, ini perlu dipikirkan juga sebagai kemungkinan penyebab. Oke, jadi kalau kita rangkum dari kasus Dr. Ricky Sababalat ini, kita lihat gambaran klasik perikarditis akut ya. Ada 3 hal utama, nyeri dada pleuritik yang khas, membaik kalau bungkuk, terus ada friction rub pas didengerin pakai stetoskop, dan sering ada demam juga. Dan ini semua didukung sama temuan EKG yang juga khas, elevasi ST difus, cekung, plus depresi di AVR dan V1. Begitu ya? Tepat sekali. Mengenali kombinasi gejala klinis ini, temuan fisik kayak friction rub, dan pola EKG yang khas, itu penting sekali buat Anda. Supaya bisa cepat membedakan perikarditis ini dari penyebab nyeri dada lain yang juga gawat darurat. Misalnya infark miokard atau emboli paru, kan penanganannya beda jauh ya ketiganya. Jadi diagnosis awal yang tepat itu krusial banget. Nah, sebagai penutup nih, coba Anda renungkan sedikit. Perikarditis ini kan radangnya di selaput pembungkus jantung ya. Kalau infark miokard kan kerusakannya langsung di otot jantungnya. Kira-kira nih, dengan lokasi masalah yang beda itu, bagaimana ya perbedaan potensi komplikasi jangka panjang dan prognosisnya antara perikarditis dan infark? Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.